Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas tentang case Less Than Mighty Fresh Confronting Supermarket Food Waste. Saya sendiri Alreza Rakarehan, NIM 131 akan dibantu oleh teman saya Hikam NIM 053, Rama Putra NIM 147, Muhammad Farizi NIM 225, dan Chandra Andianto NIM 286. Oke, selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang ke sini. Mighty Fresh adalah jaringan supermarket perkotaan kecil di New York City yang melayani pembeli yang mengutamakan kualitas, nilai, dan kenyamanan. Hal ini menciptakan suasana belanja yang tanggung jawab sosialnya selalu mengudara. Mighty Fresh telah memperjuangkan inisiatif dalam pengurangan kemasan dan produk lokal di seluruh rantai pasokannya. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan sekaligus meningkatkan ruang pajak dan menurunkan biaya. Baru-baru ini, mengingat banyak komunitas tempat perusahaan beroperasi menghadapi tantangan berkelanjutan dalam mengurangi tunawisma, Mighty Fresh mulai menempatkan tempat sumbangan makanan tepat di luar kasir, di mana pelanggan dapat mengirimkan barang yang dibeli untuk amal yang menjangkau orang-orang yang rentan. Manajemen beralasan bahwa ini akan menjadi solusi yang menguntungkan untuk meningkatkan penjualan dan dampak sosial. Oleh karena itu, Fiona Falcone sebagai manajer toko Williamsburg di Brooklyn terkejut ketika dia menerima email berikut yang mengkritik program donasi makanan yang ditulis oleh seorang profesor etika bisnis di Universitas Brooklyn. Kebijakan Mighty Fresh yaitu menempatkan wadah sumbangan makanan tepat di luar mesin kasir, di mana pelanggan dapat mengirimkan barang yang dibeli untuk amal yang menjangkau orang-orang yang rentan. Kebijakan ini, menurut Mighty Fresh, menjadi solusi yang saling menguntungkan untuk meningkatkan penjualan dan dampak sosial. Profesor tersebut mengkritik bahwa tindakan sosial ini tidak masuk akal dengan pernyataan berikut ini. Ketika memberikan pelanggan sebuah pilihan untuk menyumbang dengan cara ini, yang sebenarnya tidak memberikan bantuan dari modal sendiri, melainkan dari modal orang lain. Tidak diketahui berapa banyak makanan yang rata-rata dibuang oleh toko. Tetapi mengingat begitu banyak stok di toko yang mudah rusak, diperkirakan jumlahnya sangat signifikan. Mungkin setidaknya sekitar 10% yang berada di rata-rata nasional untuk supermarket. Diharap banyak dari barang-barang ini masih enak untuk dimakan meskipun sudah pada tanggal kedaluarsa atau tidak terlihat sangat segar lagi. Terus terang, sampah tersebut merupakan penghinaan bagi masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Dengan senang hati, mereka akan mengambilnya untuk diri mereka sendiri serta keluarganya. Selain itu, jika sayuran ini akan dimasak, tidak akan menjadi masalah seberapa bagus tampilannya saat dimasukkan ke dalam panci. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alternatif apa saja yang dipilih oleh kelompok kita dalam case ini. Yang pertama ada alternatif pertama, yaitu mengolah makanan yang akan dibuang kemudian dibagikan pada jam tertentu. Alternatif ini kita pilih dikarenakan dengan adanya makanan yang dibuang itu, dengan mengolahnya lagi, itu tidak akan terlihat seperti makanan yang sudah basi. Dan kami akan membagikannya pada jam tertentu seperti pada makan siang dan pada sore hari. Dan kita menyediakan tempat di mana para orang yang menerima makanan tersebut bisa memakannya. Yang kedua ada alternatif kedua, yaitu menetapkan kebijakan lama. Kebijakan yang diajukan oleh perusahaan, yaitu konsumen mendapatkan pilihan untuk menyumbangkan uang untuk dialihkan pada donasi makanan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada alternatif menyesuaikan inventory dengan forecasting penjualan. Pada alternatif ini, makanan yang disumbangkan tergantung pada inventory yang bergantung lagi kepada penjualan masing-masing. Selanjutnya ada state of nature. Di sini ada dua kondisi yang bisa mempengaruhi alternatif tersebut. Yang pertama adalah jumlah pengunjung tinggi dan jumlah pengunjung yang rendah.
Selanjutnya, kami telah menyusun tabel alternatif, di mana di sini kami menilai hubungan antara alternatif 1 dengan state of nature. Pada alternatif 1, kami memberikan nilai 120 atau 120 makanan yang dibagikan kepada tunawisma atau lingkungan sekitar di kala pengunjung tinggi. Kami memberikan nilai ini dikarenakan adanya hubungan ketika pengunjung tinggi, maka sisa makanan yang akan diolah lagi semakin sedikit dibandingkan ketika pengunjung rendah. Ketika pengunjung rendah kami memberikan nilai 190 dikarenakan pengunjung rendah mengakibatkan suplai yang berlebihan untuk diolah kembali dan diberikan kepada tunawisma atau lingkungan sekitar. Selanjutnya di alternatif kedua, yaitu menetapkan kebijakan lama. Kami menilai ketika pengunjung tinggi, maka akan banyak probabilitas akan lebih banyak pengunjung untuk ikut membayar makanannya untuk diberikan kembali kepada tunawisma. Begitu sebaliknya dengan pengunjung rendah, itu akan mengakibatkan bahwa donasi yang dibayarkan oleh pengunjung semakin sedikit. Untuk alternatif 3, yaitu menyesuaikan inventory dengan forecasting penjualan. Kami menggambarkan di sini bahwa seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasanya inventory ini akan berhubungan langsung, akan menyesuaikan dengan total sales dari periode sebelumnya, yang mana inventory ini disesuaikan dengan total pengunjung. Jadi hubungan antara ketika pengunjung tinggi dan pengunjung rendah itu memberikan dampak bahwasanya makanan yang akan diberikan kepada tunawisma tadi semakin sedikit. Maka dari itu kami memberikan nilai yang sama dan cukup rendah, yaitu 50. Lalu di tabel Maximaks kami dalam tabel Maximaks alternatif 1, max value-nya bernilai 190. Untuk alternatif 2, max value-nya adalah 170. Dan untuk alternatif 3, max value-nya adalah 50. Untuk tabel Minimax, kami mengambil nilai terkecil dari angka yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu di alternatif 1, 120, di alternatif 2, 130, dan di alternatif 3, 50. Nah, dari pembahasan Mighty Fresh kali ini, kelompok kami menyimpulkan di mana kriteria pengambilan keputusan terbaik yang dapat digunakan oleh Mighty Fresh adalah menggunakan hasil dari tabel Maximax, yaitu memilih alternatif mengolah makanan yang akan dibuang, kemudian dibagikan pada jam tertentu. Karena kebijakan ini, menurut kami, memberikan dampak yang lebih positif terhadap masyarakat dan sosial di sekitar Mighty Fresh sendiri. Nah, di lain sisi, tidak ada dampak negatif yang diterima oleh perusahaan. Mengapa kami tidak menggunakan hasil dari tabel Minimax? Dikarenakan alternatifnya menyesuaikan inventory dengan forecasting penjualan dinilai terlalu sulit untuk direalisasikan dan kurang memberikan dampak pada program CSR dari perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.